Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatah Hidayah Berkalami, FM 14180 dan kelas manajemen proyek TI kelas B. Di sini saya akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai 10 knowledge area yang ada dalam project management. Nah, di sini saya sudah mencapai knowledge area yang terakhir, yaitu yang ke-10, di mana knowledge area-nya adalah project stakeholder management. Nah, apa sih stakeholder management itu? Kita langsung saja buka ebook yang sudah saya buat. Oke, pertama kita mulai dari definisinya. Nah, di sini stakeholder stakeholder management adalah proses yang termasuk dalam mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi di mana kelompok tersebut dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Kemudian juga di sini menganalisis harapan stakeholder dan dampaknya terhadap proyek. Dan juga untuk mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan para pemangku kepentingan dalam keputusan dan pelaksanaan proyek. Nah, untuk prosesnya di sini ada 4 main proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi stakeholder itu sendiri. Lalu yang kedua ada plan stakeholder management. Yang ketiga ada manage stakeholder engagement, dan yang terakhir ada control stakeholder engagement. Oke, kita masuk ke proses yang pertama yaitu identify stakeholder. Nah, di sini tuh proses yang dilakukan adalah proses identifikasi pihak, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kegiatan, atau hasil dari proyek itu sendiri. Nah, informasi dalam identify stakeholder ini ada yang pertama kita mulai dari inputnya. Inputnya bisa diambil dari project charter, procurement dokumen, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Untuk tekniknya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu expert judgment, meeting, dan stakeholder analysis. Dan output utamanya di sini identify stakeholder akan menghasilkan sebuah dokumen berupa stakeholder register. Di sini saya sudah cantumkan contohnya dari stakeholder register, di mana di dalamnya mencakup nama dari stakeholdernya itu siapa, lalu juga posisinya sebagai apa, apakah dia berposisi sebagai project manager, owner, atau yang lainnya. Kemudian juga di sini contohnya adalah dia bekerja untuk internal proyek atau eksternal proyeknya. Kemudian juga ada project role-nya. Nah, ini juga project role hampir sama dengan position, tapi project role ini lebih ke arah jabatannya pada project tersebut. Nah, yang terakhir juga ada mengenai informasi tentang kontak dari stakeholder tersebut. Oke, kita langsung masuk ke proses yang kedua yaitu plan stakeholder management. Nah, di sini tuh proses pengembangan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh siklus hidup proyek. Nah, informasi dalam plan stakeholder management ini adalah yang pertama, inputnya diambil dari project management plan, stakeholder register yang sebelumnya sudah dibuat, lalu enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Untuk tekniknya bisa digunakan analytical technique, meeting, dan expert judgment. Output utamanya di sini adalah berupa stakeholder management plan, dan untuk yang lainnya hanya akan terupdate seperti project document dan lainnya. Nah, sini sudah saya buat cantumkan contoh dari stakeholder management plan. Di sini bisa dilihat berisi mengenai role dari stakeholder tersebut, apakah dia business owner atau meeting stakeholdernya. Lalu yang kedua ada person atau grupnya, di mana berisi mengenai nama dari stakeholdernya, dan di sini juga berisi mengenai judgment method atau frekuensinya. Oke, langsung ke proses yang terakhir pada stakeholder management, yaitu manage stakeholder engagement. Di sini proses komunikasi dan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan secara tepat dalam kegiatan proyek sepanjang siklus hidup proyek. Nah, informasi dalam manage stakeholder engagement ini yang pertama adalah inputnya bisa diambil dari stakeholder management plan, communication management plan, change log, dan organizational process asset. Nah, tekniknya bisa digunakan communication method dan interpersonal skills maupun management skill. Untuk outputnya itu sendiri akan menghasilkan isu log, change request, dan
update pada project management plan, project dokumen, dan organisasional proses aset. Oke. Nah, ini ada kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu control stakeholder adjustment. Nah, di sini tuh yang dilakukan adalah proses pemantauan hubungan stakeholder baik secara keseluruhan dan menyesuaikan strategi dan rencana untuk melibatkan para pemangku kepentingan. Informasi yang ada dalam stakeholder engagement ini yang pertama adalah input dari project management plan yang sulap performance data dan project dokumen. Lalu tekniknya bisa digunakan expert judgment, meetings, dan information management system. Sedangkan outputnya berupa performance information, perubahan request atau change request, dan update pada project management plan dan organizational process aset. Oke, begitu untuk stakeholder manajemennya, dan begitu pula saya sudah menjelaskan mengenai keseluruhan 10 knowledge area yang ada pada project management. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.